Hari ini yang viral dialah yang berkuasa. Bayangin, sebuah video 30 detik direkam pakai HP biasa, diupload tanpa niat besar, tapi besok paginya semua orang bahas. Media heboh, aparat negara dipaksa komentar, bahkan presiden turun tangan. Pertanyaannya, kok bisa? Apa yang sebenarnya bekerja di balik keviralan itu? Hari ini gua mau ajak lo mikir lebih dalam. Konten viral bukan sekedar hiburan receh. Viral itu bentuk baru kekuasaan. Kekuasaan yang bisa ngerem kebijakan, ngejatuhin pejabat, bahkan ngubah arah sejarah. Halo, gua Dede Alamsyah. Di channel ini kita bakal ngobrolin filsafat, agama, media, isu-isu sosial dan politik dengan cara yang sederhana tapi tetap kritis. Topik kali ini viralitas sebagai kekuasaan. Dan serius, ini bukan cuma trending topik. Kalau kita buka buku sejarah, kekuasaan dulu selalu identik dengan hal-hal klasik. Negara, tentara, hukum, uang. Yang punya kuasa, raja, presiden, panglima, konglomerat. Sekarang landscape-nya berubah. Kita hidup di era algoritma. Kuasa nggak lagi cuma top down dari atas ke bawah. Kuasa bisa lahir bottom up dari rakyat, bahkan dari akun anonim di Twitter. Kenapa? Karena yang dikontrol sekarang bukan tanah atau senjata, tapi atensi. Dan atensi itu tunduk pada logika baru, logika viralitas. Biar jelas, gue bawain 7 studi kasus, semua nyata, semua pernah bikin heboh Indonesia, bahkan dunia. Dan semuanya nunjukin viral itu kekuasaan baru. 1. Kasus Baik Nuril. Tahun 2019, seorang guru honorer di NTB bernama Baik Nuril dihukum karena UU ITE. Ironisnya, dia justru korban pelecehan verbal atasannya. Nuril merekam untuk membela diri, tapi malah dituduh mendistribusikan konten asusila. Vonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta. Kasus ini bisa aja tenggelam, tapi publik nggak tinggal diam. Petisi online di change.org ditandatangani ratusan ribu orang agar Save Ibu Nuril trending. Media nasional angkat isu, artis dan aktivis ikut bersuara, kanan publik akhirnya memaksa pemerintah bergerak. Presiden Jokowi kasih sinyal, DPR setuju dan Nuril dapat amnesti. Seorang guru honorer di NTB yang tadinya sendirian, akhirnya menang karena viral. Pesannya jelas, hukum formal bisa kalah sama opini publik yang meledak di ruang digital. 2. Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo adalah titik balik soal kepercayaan publik pada Polri. Awalnya Brigadir J disebut tewas karena baku tembak, tapi publik curiga ada kejanggalan di TKP, luka, CCTV, dan testimoni keluarga. Netizen gak berhenti, Twitter, Instagram, TikTok jadi ruang investigasi publik. Tagar Justice for Brigadir J, Sututa Sambo, trending berhari-hari. Media arus utama yang awalnya ikut narasi resmi akhirnya ikut mengangkat suara publik. Hasilnya, Kapolri bikin tim khusus. Puluhan anggota diperiksa, beberapa dicopot. Presiden Jokowi sendiri bilang, usut tuntas, jangan ditutup-tutup. Pada Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo. Tapi lewat kasasi, Agustus 2023 Mahkamah Agung mengubahnya jadi penjara seumur hidup. Putusan ini inkrah, final, dan mengikat. Apapun vonis akhirnya, satu hal jelas, viralitas bikin kasus ini mustahil ditutup-tutup. Tanpa tekanan publik, Sambo mungkin gak pernah tersentuh hukum. 3. UU TPKS. RUU penghapusan kekerasan seksual diajukan sejak 2012, tapi selalu ditolak. Dianggap tabu, padahal kasus kekerasan seksual makin banyak. Disinilah media sosial bekerja. Aktivis, akademisi, korban, jurnalis, semua ikut nyuarain lewat tagar sahkan RUU PKS, lalu sahkan RUU TPKS. Cerita korban viral, data-data disebar, opini publik makin kuat, politisi yang dulu menolak pelan-pelan berubah sikap. Akhirnya 2022 DPR mengesahkan RUU TPKS. Perjuangan 10 tahun yang dimenangkan karena viralitas, bikin isu ini nggak bisa diabaikan. Ini bukti viral jadi alat legislasi rakyat. 4. Omnibus Law. Tahun 2020, pemerintah ngebut sahkan UU Cipta Kerja. Publik protes, ribuan turun ke jalan, tapi juga ribuan lagi demo di Twitter dan Instagram.
Tagar tolak Omnibus Law trending. Meski UU tetap lolos, tekanan publik bikin pemerintah akhirnya ngeluarin Perpu untuk revisi. Akhirnya, meski nggak bisa stop total, viral jadi rem darurat. Bukti rakyat bisa melawan lewat atensi massal. 5. Bendera One Piece. Ada juga hal kocak, tapi serius. Bendera bajak laut topi jerami dari anime One Piece awalnya cuma kreativitas fans. Tapi setelah viral, aparat turun tangan, katanya mirip simbol separatis. Bayangin, selembar bendera anime bisa bikin negara gerak hanya karena viral. Ini nunjukin viral gak selalu soal isu besar, kadang hal receh pun jadi serius gara-gara atensi publik. 6. Tom Lembong dan impor gula. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan sekaligus ekonom, baru-baru ini terseret kasus impor gula. Publik heboh, ada yang bilang kriminalisasi politik, ada yang bilang penegakan hukum, debat publik di medsos panas. Karena viral, isu ini jadi agenda nasional. Akhirnya Presiden kasih abolisi, penghapusan perkara. Sekali lagi, keputusan hukum bisa bergeser karena opini publik yang viral. 7. Palestina Israel. Di level global, kasus Palestina adalah bukti viralitas bisa menggeser opini dunia. Dulu, media arus utama sering condong ke narasi Israel. Suara rakyat Palestina jarang terdengar. Tapi sejak perang terakhir, video dari Gaza menyebar langsung lewat media sosial. Ya, lihat sendiri. Korban sipil, hancurnya rumah, penderitaan nyata. Narasi resmi nggak bisa lagi dimonopoli. Hasilnya, demo besar-besaran pecah di New York, London, Paris, Jakarta. Dukungan global untuk Palestina melonjak. Viral mengubah opini global dari bias jadi empat. Buko bilang kuasa nggak cuma represif, kuasa ada di mana-mana, nyebar lewat percakapan dan praktik sehari-hari. Realitas buktinya, kuasa sekarang bukan ruang sidang aja, tapi juga di timeline. Habermas bicara ruang publik, tempat orang diskusi terbuka. Media sosial itu ruang publik versi ekstrim. Semua bisa ngomong, semua bisa didengar. Viral adalah akselerasi ruang publik. Hannah Arendt bilang kekuasaan lahir dari kebersamaan, dari orang-orang yang bertindak kolektif. Tagar adalah bukti, jutaan klik melahirkan kekuasaan kolektif baru. Kalau kata Ferry Irwandi, viralitas bisa direkayasa lewat strategi komunikasi yang intensif dan konsisten. Itu disebut friction shifting. Artinya algoritma bisa diarahkan, tapi ada resiko. Audiens bisa jenuh, bahkan balik menyerang. Viral bisa jadi senjata, tapi juga bumerang. Kalau viralitas adalah kekuasaan baru, siapa yang harus main? Menurut gua, para intelektual, akademisi, filsuf, jurnalis, independen. Kalau mereka nggak masuk, ruang ini bakal diisi hoax, propaganda, dan noise. Tugas kita mengarahkan viralitas untuk jaga kesehatan bangsa. Jadi, viral bukan cuma hiburan receh. Viral adalah bentuk baru kekuasaan. Pertanyaannya, lo mau jadi pemain atau cuma penonton? Kalau lo setuju viral dipakai buat kebaikan, klik like, share, dan tulis pendapat lo di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita bakal kupas lagi gimana filsafat ketemu media sosial dan kenapa itu penting buat masa depan kita.